Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prayudian dengan NIM 2041050201009, Prodi Ekonomi Syariah 3, Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kali ini saya akan mereview materi inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam dan konvensional. Materi pertama yaitu inflasi. Inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi jika ada harga naik tapi tidak secara terus-menerus, itu tidak bisa dikatakan inflasi. Atau jika ada barang satu atau dua barang yang mengalami kenaikan, itu tidak bisa disebut inflasi, karena syarat inflasi yaitu naiknya harga itu secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Macam-macam inflasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah inflasi merayap atau scraping inflation. Yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation. Yang ketiga adalah inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi merayap atau scraping inflation terjadi jika di bawah 10% per tahun. Sedangkan inflasi menengah atau galloping inflation terjadi jika antara 10% dan 30% setahun. Sedangkan inflasi tinggi atau hyperinflation terjadi di atas 100% setahun. B. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat atau terlalu tinggi. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. C. Berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah inflasi dalam negeri. Yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri disebut dengan domestic inflation, sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri disebut dengan imported inflation. Sebab-sebab inflasi, ada 3 penyebab inflasi, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Inflasi permintaan atau demand pull inflation, atau karena permintaan akan barang sangat berlebihan, sedangkan barang yang tersedia itu terlalu sedikit, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah inflasi penawaran atau cost push inflation. Itu terjadi penurunan total atau agregat surplus sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga adalah inflasi campuran, inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost pull. Inflasi ini disebut dengan mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. 1 adalah natural inflation atau inflasi alami. Yang kedua adalah human error atau kesalahan manusia. Maksudnya dari natural inflation yaitu inflasi yang memang disebabkan karena faktor-faktor alami, misalkan karena ada bencana alam, karena pandemi misalkan. Yang kedua adalah human error atau kesalahan manusia. Inflasi ini karena ada kesalahan manusia, misalkan karena penyebaran uang terlalu tinggi dan sebagainya. Dampak inflasi dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Dampak yang kedua yaitu melemahkan masyarakat untuk menabung. Yang keempat, meningkatkan kecenderungan belanja atau terutama untuk barang non-primer dan mewah. Yang keempat adalah mengerahkan investasi untuk hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, atau logam mulia, dan lain-lain. Materi yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja antara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja namun belum mendapatkannya. Akan tetapi tidak semua yang masuk usia angkatan kerja termasuk dalam angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam perekonomian itu tidak termasuk dalam angkatan kerja. Contohnya seperti pelajar yang umurnya 15 tahun sampai ke atas,
atau mahasiswa atau ibu rumah tangga. Macam-macam pengangguran. Pertama adalah pengangguran terbuka. Maksudnya adalah secara nyata dia tidak bekerja. Yang kedua adalah pengangguran tertutup. Maksudnya yaitu dia bekerja tapi tidak dalam waktu yang standar atau setengah. Pengangguran yang ketiga adalah pengangguran musiman. Maksudnya itu bekerja yang hanya pada bulan-bulan tertentu atau musim-musim tertentu. Yang keempat adalah pengangguran atau setengah menganggur. Maksudnya itu bekerja yang hanya dalam separuh waktu. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Maksudnya sebelumnya itu dia bekerja namun dia resign atau keluar dan mencari pekerjaan lagi, dan selama tidak bekerja untuk mencari pekerjaan lagi, itu yang disebut dengan pengangguran friksional. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Maksudnya itu pengangguran yang diakibatkan adanya resesi atau krisis. Contoh pengangguran karena PHK. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Maksudnya yaitu pengangguran karena ada perubahan struktur perekonomian dalam masyarakat. Misalnya suatu masyarakat desa yang sebelumnya bekerja dalam sektor pertanian beralih ke sektor industri. Yang keempat adalah ada pengangguran karena teknologi. Maksudnya itu pengangguran karena pengaruh teknologi. Misalnya suatu desa yang pertama itu membajak sawah dengan kerbau beralih menggunakan traktor. Jadi orang yang tidak mempunyai keterampilan dalam menggunakan teknologi maka dia akan menganggur. Dampak pengangguran adalah satu, yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, itu terjadi kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi, tindak kriminal tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, dan upah yang rendah, dan lain sebagainya. Adapun penyebab terjadinya pengangguran, yang pertama adalah satu, tidak sebanding permintaan dan penawaran kerja. Jadi jika permintaan kerja itu tinggi atau lapangan pekerjaan yang tersedia rendah, sedangkan angkatan kerjanya tinggi, itu maka akan banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akan menjadi pengangguran. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Adapun cara mengatasi pengangguran, yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh adalah transmigrasi. Maksudnya transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari kota yang padat penduduknya dipindah ke tempat yang jarang penduduknya agar pengangguran merata dan orang tidak akan menganggur. Agar pertumbuhan ekonomi secara merata dan orang itu tidak menganggur. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Ada dua pengangguran dalam ekonomi Islam, yaitu pertama adalah pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Maksudnya itu orang yang sudah masuk dalam angkatan kerja dan mencari pekerjaan namun tidak menemukannya. Jadi pengangguran ini karena terpaksa, karena dia memang tidak menemukannya. Yang kedua adalah pengangguran khiyariyah atau pilihan. Maksudnya itu orang yang memang memilih untuk tidak bekerja, misal karena malas. Islam juga memberikan solusi dalam menangani pengangguran. Yang pertama adalah satu, mekanisme individu. Yang kedua adalah mekanisme sosial ekonomi. Materi yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang ditargetkan.
seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yaitu satu, untuk pertumbuhan ekonomi atau agar ekonomi itu mengalami pertumbuhan. Yang kedua adalah mencegah pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga atau agar harga itu tetap stabil. Yang keempat adalah mendorong laju investasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif maksudnya itu dilakukan dengan cara meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan tingkat pajak dengan tujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dan menurunkan angka pengangguran. Sedangkan pengangguran kontraktif yaitu maksudnya itu dilakukan dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan meningkatkan pajak guna menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian dengan tujuan yaitu untuk mengontrol laju inflasi. Komponen-komponen dalam kebijakan fiskal, yang pertama adalah kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, yang ketiga adalah pengelolaan utang. Instrumen kebijakan fiskal. Ada berbagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam adalah pengelolaan anggaran. Adapun fungsi dari kebijakan fiskal, yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga itu alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima adalah pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi fiskal Islam. Yang pertama adalah pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Maksudnya yaitu dalam ekonomi Islam pengeluaran itu disesuaikan. Jadi jika pendapatannya tinggi maka pengeluarannya tinggi. Jika pendapatannya rendah maka pengeluarannya juga rendah. Hal ini bisa menekan defisit anggaran. Yang kedua adalah sistem pajak proporsional. Maksudnya itu pajak dalam Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Jadi jika produktivitasnya tinggi maka pajaknya juga tinggi. Sedangkan jika produktivitasnya turun maka pajaknya juga turun. Yang ketiga itu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal itu dalam ekonomi Islam, yang pertama adalah memelihara terhadap hukum, keadilan, pertahanan. Yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah. Yang kelima intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang pertama adalah jizyah. Maksud jizyah yaitu pajak yang dibebankan kepada orang non-muslim sebagai balas atas perlindungannya. Yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan dalam perang. Yang kedua adalah fai, yaitu harta rampasan tanpa peperangan. Jika ghanimah dilakukan secara peperangan, sedangkan fai itu tanpa adanya peperangan. Yang keempat adalah zakat, yaitu harta yang harus dikeluarkan jika sudah sampai nisab atau batas wajar. Yang keempat kharaj, yaitu pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil dari penahlukan. Yang ketujuh adalah nawaib, yaitu pajak yang dikenakan kepada umat Islam yang dibayar kepada pemerintah. Yang keenam ada anwal fahla, yaitu harta-harta yang pemiliknya tidak ditemukan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.